Shalom. Nas yang saya pilih untuk kita renungkan adalah dari kitab Lukas 1 ayat 26 hingga 38. Lukas 1 ayat 26 hingga 38 dengan perikop yaitu pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Renungan ini saya beri judul berhasil melakukan kehendak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai kesaksian Alkitab, kita kaum perempuan diciptakan untuk suatu tugas mulia, yaitu menjadi penolong bagi laki-laki dalam melaksanakan kehendak Allah di bumi. Apa kehendak Allah di bumi? Kehendak itu antara lain untuk kelanjutan kehidupan yang damai di bumi dan keselamatan seluruh umat manusia. Untuk lebih jelas, apakah kehendak Allah bagi kita pribadi lepas pribadi, maka kita harus menggumulinya secara khusus, lebih sungguh dalam doa dan pendalaman firman-Nya. Terkadang kehendak Allah itu begitu sulit dan mustahil, dan banyak orang akhirnya menyerah, tidak mau tahu, tidak mampu melakukannya. Tapi hendaknya kita sebagai orang-orang percaya berusaha dan setia kepada kehendak Allah selagi kita diberi kesempatan dan karunia untuk menjalaninya. Saudara, sesuai nas kali ini dikisahkan seorang tokoh perempuan dalam Alkitab tidak asing bagi kita, yaitu Maria, seorang perempuan muda yang masih perawan keturunan Daud. Lewat malaikat Gabriel disampaikan apa menjadi kehendak Allah untuk Maria laksanakan dalam hidupnya, untuk mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Yesus. Kehendak Allah itu sangat mustahil, sebab Maria masih perawan dan belum bersuami. Tetapi pada akhirnya Maria menyetujui dan berkomitmen dalam hati untuk melakukan serta berserah kepada Allah, dan hal itu tergambar jelas lewat perkataannya, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana supaya berhasil melakukan kehendak Allah dalam hidup kita? Beberapa hal dapat menjadi pembelajaran iman untuk melewati nas kali ini. Yang pertama, menyadari diri kita masing-masing adalah hamba-hamba yang semestinya melakukan segala sesuatu sesuai keinginan tuannya. Maria sangat menyadari kenyataan bahwa dia hanyalah hamba Tuhan yang beroleh karunia luar biasa untuk menjalankan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Saudara, kita bukan lagi hamba-hamba dosa dan keinginan daging, tapi kita yang percaya kepada Kristus adalah hamba-hamba kebenaran dan sudah sepatutnya melakukan kehendak Tuhan kita, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus dalam seluruh hidup kita. Yang kedua, percaya bahwa kehendak Allah itu selalu yang terbaik bagi kehidupan kita dan semuanya. Yesus Kristus yang dikandung, dilahirkan, dan dinamai oleh Maria bukanlah orang biasa. Ia adalah anak, adalah Raja Maha Tinggi, Raja di atas raja, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan, adalah Juru Selamat dunia. Bayangkan betapa maha baik dan maha mulia rencana Allah yang dimulainya lewat seorang biasa seperti Maria. Saudara, kita pun masing-masing harus mengimani, sekalipun sulit maupun mustahil, apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Percaya dan bersyukurlah bahwa setiap kehendak dan rencananya itu baik dan mulia untuk kita dan kerajaannya. Percaya dan bersyukurlah sebab oleh karunia-Nya
kita diberi kepercayaan melakukan segala kehendak dan rencananya. Yang ketiga, percaya bahwa Tuhan melakukan kehendak Allah. Kita tidak pernah dibiarnya sendirian. Selalu ada pertolongan yang disediakannya bagi kita. Maria mendapatkan itu lewat Roh Kudus yang turun atasnya dan kuasa Allah yang akan menaunginya. Saudara, kita pun harus yakin bahwa pertolongan Tuhan selalu tersedia bagi orang-orang percaya dalam melakukan kehendaknya. Kita sadar bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang keempat, percaya bahwa hanya orang-orang melakukan kehendak Allah saja yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semoga firman Tuhan kali ini dapat menuntun dan menguatkan kita untuk setia menjalani hidup sesuai dan seturut kehendak Allah dan berhasil dalam melakukan dalam kehidupan kita. Selamat Hari Perempuan GKE. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.